Qad tunkirul 'ainu daw'a syamsi fi ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Qad tunkirul 'ainu daw'a syamsi fi ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Orang suka benci kepada matahari ketika matanya sakit. Orang suka benci terhadap air putih ketika mulutnya sariawan. Air di sana perih banget minum. Bukan airnya yang salah, mulut lo yang sariawan. Matahari silau banget lah, bukan matahari dari dulu begitu. Ya dari zaman kita kecil kan matahari begitu aja. Yang bikin silau mata kita yang kurang sehat. Nah ini orang ngeluh seringkali begitu subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ganti pola hidup dengan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang gak dilaknat oleh Allah itu alimun, orang yang alim, orang yang paham tentang agama. Saya seringkali sampaikan hadirin rahmati Allah, orang kalau mau belajar, kata Nabi kan gitu, orang kalau mau belajar maka Allah mudahkan urusannya. Ternyata pun kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Orang pengen dunia maka dia kudu punya ilmu. Orang pengen akhirat dia kudu punya ilmu. Orang pengen keduanya pun kudu punya ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang kalau nggak punya ilmunya maaf ya, ditanya nih sama orang yang belum paham atau belum mengerti dia tentang baca Quran, gampang nggak baca Quran? Susah banget bacanya. Jangan baca nyebut tak aja kepleset mulu misalnya, nyebut kho aja ribet banget. Kenapa? Ilmunya belum dapat, pantas ribet. Kata orang yang nggak bisa bawa motor, suruh bawa motor, ditanya gimana bawa motor, susah. Tapi orang yang ahli bawa motor gimana, kecil urusannya mah. Tapi nggak bisa, jangan ngaku-ngaku bisa. Ya, gara-gara ngaku bisa itu nabrak orang sampai mati. Ya, malah mobilnya sendiri. Ya, dengan subhanahu wa ta'ala nabrak orang yang punya mobil sendiri gara-gara yang nyetir ngaku-ngaku bisa nyetir. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alimun, orang yang alim itu nggak dilaknat oleh Allah. Saya udah ribet nih jadi alim, sulit udah rasanya untuk dapat ilmu. Maka kata Nabi, wa muta'allim. Jadi orang yang mau belajar itu nggak dilaknat oleh Allah. Allah tahu nanti subhanahu wa ta'ala ketika nih seseorang masuk surga ditanyakan kepada Allah, man rabbuka, misalnya siapa Tuhanmu Allah, dia jawab. Ketika ditanyakan amal perbuatannya dulu sering nggak baca Quran, nggak pernah ya Rabb. Kenapa? Nggak bisa. Oh iya pantas lu mah geblek misalnya. Kenapa nggak zikir? Nggak becus ya Rabb. Oh iya nggak apa. Tapi ngikut orang zikir, ngikut. Apalagi kalau ada beseknya, saya ngikut mulu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mau belajar mafhum, dimaklumin, dipahamin, dimaklumin. Orang belajar kok. Cuman muta'allim itu, orang yang belajar itu harus ada yang bertanggung jawab. Sebab Allah nggak mau tahu begini bahasanya subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau alim? Enggak. Tapi saya belajar ya Allah. Di mana engkau belajar? YouTube. Nggak bisa. Di mana engkau belajar? Ustadz Google? Nggak bisa.
Maka harus ada yang bertanggung jawab ketika kita belajar. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, bukan enggak boleh ngaji YouTube, bukan enggak boleh. Ngaji Google bukan enggak boleh. Tetapi tetap orang yang belajar itu harus ada gurunya. Sebab belajar tanpa guru, maka gurunya adalah pemedi. Nih, setan dari Subhanahu wa taala. Maka setan itu cenderung menyesatkan. Enggak sedikit orang yang tibang gara-gara belajar di Google mulu, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka. Kapan surganya itu? Nama asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ukhra fiha al hisab. Dunia itu sebagian hanya dijadikan sebagai tempat hanya untuk memperlama proses hisab. Mana orang yang seperti ini, dia kumpulkan harta tetapi dia tidak bersyukur dengan apa yang dia kumpulkan. Hadirin, ikhtiar itu wajib. Nggak boleh orang bagaimana ntar, nggak bisa. Dia nggak kerja gue makan, nggak bisa gitu. Masyaallah Subhanahu wa taala. Maka jadi orang itu wajib untuk bekerja. Sampai ada doa kan? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Kita bermohon kepada Allah salah satunya agar terhindar dari sifat malas. Dan itu doa berutang itu. Doa berutang itu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Salah satu sifat malas. Karena memang setiap kita diperintah untuk bekerja. Subhanahu wa ta'ala. Paham ibadah itu kan bukan cuma zikir, bukan. Paham ibadah itu bukan cuma sekadar sholat, enggak. Baca Quran, enggak juga. Maka segala ibadah yang Allah perintahkan kepada kita lakukan. Allah, yang hubungannya kepada Allah, yang hubungannya kepada manusia, yang tujuannya kepada Allah pun wajib kita lakukan. Berapa banyak hadis yang bahkan menjelaskan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Ya, sambunglah silaturahmi. Berbuat baiklah kepada tetangga. Bahkan orang yang sholat, ya khusyuk banget dia, itu sholatnya menjadi dosa ketika misalnya dia lihat ada orang buta, atau dia tahu ada orang buta yang mau nyebrang jalan, dia cuek aja dengan sholatnya, padahal ada kemungkinan besar nih orang buta ini bakal ketabrak mobil. Ini orang sholat cuek aja, haram sholatnya. Atau melihat anak kecil, ya dia tahu ada anak kecil yang bakal nyebur empang atau nyebur sumur yang membahayakan si anak tersebut, dia sholat cuek aja, maka meskipun belum terjadi, kalau dia teruskan nih sholatnya, haram sholatnya. Dia wajib batalkan, nolongin tuh bocah walaupun anak belum nyemplung. Atau misalnya kita tahu ada kekhawatiran, ya entah itu bau gas misalnya, kita sholat khawatir itu terjadi kebakaran, kita cuek aja, biarin kebakaran juga, haram sholat kita. Atau kita sholat, itu ada orang yang ngorek-ngorek motor kita, atau motor orang dah, apalagi motor kita gitu, kita cuek aja, biarin, ntar juga diganti Allah, katanya mau ganti dia. Ya dia cuek aja, haram sholatnya tuh ada. Padahal hubungan urusan ke Allah jauh lebih penting kan, kata-kata logika kita. Tapi Allah bilang gitu, Subhanahu wa ta'ala, an-nasu iyalullah, manusia itu keluarganya Allah. Kalau kita nyakitin manusia lain, maka urusannya bukan sama manusia itu, sama Allah.
Kalau kita nyenengin orang lain, urusannya bukan orang itu nyenengin kita, Allah nanti yang nyenengin kita. Irhamu man fil ard, kata Nabi, sayangilah penghuni makhluk-makhluk di bumi, yarhamkum man fis sama, maka penghuni langit bakal sayang sama kita. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kepengen hidup itu hisabnya nggak banyak, ya banyak bersyukur aja dulu kepada Allah. Kerja ya wajib, berusaha cari nafkah itu wajib. Bahkan orang yang kerja untuk cari nafkah bininya mati di jalanan, Allah Subhanahu wa taala, itu bininya jadi janda. Bener nggak? Tapi dia syahid, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matinya syahid.